Oke, selamat malam ya. Karena ini kita rekaman malam, jadi selamat malam teman-teman, selamat siang, selamat pagi. Jika nonton pagi, maka selamat pagi. Nonton selamat siang. Kalau nontonnya malam, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya sebagai host ya, sekarang sedang menemani teman-teman dari mahasiswa pasca sarjana IAIN Kendari, program studi pendidikan agama Islam ya. Oke. Sebelum kita memulai pembahasan ya, kita kenalan dulu. Kita kan sudah tahu sama-sama tentang pepatah ya. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu lebih baiknya kita kenalan dulu. Betul, biar komunikasinya lebih baik. Nah, oke, kita mulai dari ini bukan bias gender tapi silakan Pak Samsul. Betul, ya. Mulai. Ya, nama saya Samsul Bahri. Saya sebagai mahasiswa pasca sarjana IAIN Kendari, ya jurusan pendidikan agama Islam. Oke. Siapa duluan? Ini. Oke, saya aja ya Oke. duluan. Halo teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muslimat Aulia. Bisa dipanggil Kak Aul. Saya sebagai mahasiswi pasca sarjana IAIN Kendari bersama rekan-rekan teman-teman yang hari ini berada di podcast RMB. Ya. RMB ya. RMB. RMB saja. Oke, Ya. RMB. Cinta Indonesia. Saudari. Oke. Iya. Hai everyone. Asik sekali. Ya. Perkenalkan nama saya Suci Adelia, biasa dipanggil Suci. Saya merupakan mahasiswi program pasca sarjana IAIN Kendari, jurusan pendidikan agama Islam. Oke, jadi kami klarifikasi dulu apa ingin memberitahu bahwa forum ini kita jalankan untuk kemudian membahas terkait satu tema yang telah dibahas selama perkuliahan kemarin ya. Iya. Salah satunya adalah tentang fitnah kubro di masa Utsman bin Affan. Tetapi sebelum jauh ke sana, tentunya kita terlebih dahulu ingin melihat kembali tentang apa sih yang kemudian perlu kita cari, apa sih yang kemudian kita perlu coba ambil pelajaran dari sejarah tersebut. Iya. Tetapi sebelum lebih lanjut ya, kesibukan teman-teman sekarang apa? Ini selain kuliah? Saya selain kuliah, saya juga sebagai guru di SD 6 Kendari. Masya Allah Ibu Guru. Guru ya? Iya, Oke. mengajar ya. Iya. Mengajar, kemudian sebagai ibu rumah tangga, ya mengurusi rumah tangga. Iya. Selain kuliah itu tadi, ya mengajar dan sebagai ibu rumah tangga. Kalau Bapak Samsul, Kesaran saya selain kuliah itu salah satu pengajar di Pondok Tahfiz di Kendari. Masya Allah. oke, insyaallah. Ya, Di mana itu di Kendari? di yang jelasnya bagian Kendari. Baru ke sini. Bisa tidak jangan begini-begini kan? Diam aja. Ya. Ya, Ya. baru ke sini ya. Oke. Selain juga itu, selain kuliah jadi imam masjid juga. Salah satu Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. masjid di Kendari. Oke. Masya Allah. Adinda. Kenapa saya? Ya, kesibukan selain kuliah di pasca. Jangan marah. Santai saya tidak pukul. Nah, ayo. Kesibukannya selain menjadi seorang mahasiswa, saya juga seorang guru di SD Negeri 37 Kendari, Oke. termasuk sekolah favorit. Asik. Alasan teman-teman kuliah untuk kemudian melanjutkan di program pasca sarjana tentunya masing-masing punya alasan tertentu ya. Di samping kemudian memang tidak mau menganggur, tapi kita mau lebih dalam lagi, kira-kira alasan teman-teman untuk kuliah lanjut di S2 apa kira-kira? Kalau untuk saya ya secara pribadi, karena saya adalah orang yang suka mengajar dan pendidikan S1 saya juga adalah PAI, Pendidikan Agama Islam. Saya ingin mendalami atau ingin mengembangkan ilmu-ilmu saya di S1, kemudian bisa lanjut dikembangkan di S2 Oke. agar keilmuannya itu tidak stuck, tetapi bisa terus berkembang.
seperti itu. Akan terus belajar sampai akhir hayat. Allah. Oke, kalau dari saya pribadi, karena kebetulan pendidikan strata 1 saya pendidikan agama Islam, Oke. supaya lebih linear, maka strata 2-nya juga pendidikan agama Islam juga. Nanti ada rencana lanjut S3? Insya Allah, kalau belum datang Insya jodohnya Allah. kita gas. Oh. Oke. Karena berhubung teman Iya. kita ada yang jomblo. Ya. Siapa itu? Masih ada yang jomblo. Oh, masih ada. Iya, Masih ada yang betul jomblo. sekali. Termasuk Anda. Oh, saya. Ya, jangan dibahas dulu ya. Sudah Kalau ya, saya- Ustadz. Ya, kalau saya sih sebenarnya saya S1 saya kan jurusan Usuluddin. Oke. Mungkin tidak linear, tapi kalau saya ingin S2-nya ini mengambil pendidikan agama Islam. Sebenarnya sih ingin menjadi seorang pendidik yang profesional nanti. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Ingin jadi guru di bidang pendidikan Kak. Sekolah-sekolah Kak. Ya, kalau saya sendiri ya, kita kan satu circle ya. Iya. Saya lanjut Harus di dong. pasca itu tidak bisa saya pungkiri bahwa ya tidak mau menganggur lagi Iya, sebenarnya. betul. Tetapi karena diperintah ataupun diarahkan sama guru untuk kemudian lanjut saja, ya ini hal yang baru bagi saya karena S1 saya kan tafsir. Tentunya berbeda dalam segi kajian keilmuannya. Betul. Nah, makanya ketika saya masuk di pasca itu program PAI ternyata wah, cara mengajar itu seperti ini sebenarnya, ada Ya, metodenya, betul, ada betul, medianya, betul. ada Ada cara-cara dan strateginya. strategi dan segala macam. Betul. Nah, itu Ada ketika saya administrasinya. ya ketika saya pelajari itu ternyata saya mencoba melihat bahwa ketika hal ini yang saya bawa dari S1 ini kemudian saya coba terapkan menggunakan ilmu-ilmu dari S2 ini terkait tentang program pembelajaran ini, kayaknya wah sangat berkembang jadinya. Makanya saya syukur-syukur juga, saya syukur-syukur bisa lanjut di S2 sini. Oke. Kita kan sama-sama pengajar ya. Saya pengajar juga di TPQ. Ini juga pengajar, ini Bu Guru dua. Ya, tentunya di sekolah menghadapi anak-anak wah, sangat Macam-macam. Iya, sangat. betul. Ya, selama ini mengajar pengalaman yang paling berkesan ataupun hal yang kemudian ketika kita melihat bagaimana kemudian peran pendidikan agama Islam dalam mendidik anak-anak ini, apakah sudah sejauh itu suksesnya atau bagaimana? Dari saya ya, dari pemahaman saya ketika saya mengajar, memang saya kan mengajar di SD. Ya. Dan pemahaman keagamaan khususnya mengenai siapa Tuhan mereka, Ya, ya. kemudian memahami tentang mengenal Tuhan mereka atau mengenal tata cara ibadah, itu memang harus ditanamkan ketika usia-usia dini. Oke. Kemudian yang kedua adalah mengenai akhlak dari peserta didik itu sendiri, karena Betul. inilah peran kita sebagai guru agama. Oke. Karena kita tidak hanya mengajar, membawakan sebuah materi Betul. kepada para peserta didik Oke. supaya mereka paham, tetapi bagaimana cara kita mendidik mereka agar mereka nantinya bisa membawa diri menjadi orang yang lebih baik, akhlaknya lebih baik, kemudian pemahaman agamanya juga lebih baik. Oke. Kalau Seperti itu. Saudari Suci kira-kira selama mengajar ya, metode apa yang paling cocok untuk mengajarkan terkait agama kepada anak-anak ini? Kalau metode sebenarnya tergantung dari materi yang dibawakan. Oke. Nah, kalau misalnya sejauh ini metode, misalnya kalau materinya tentang tata cara sholat, maka metode yang digunakan adalah demonstrasi. Oke. Karena dia berkaitan dengan praktek. Iya. Seperti itu. Begitu pula dengan materi wudhu misalnya. Nah, itu metodenya juga yang digunakan adalah demonstrasi. Seperti itu Oke. pendekatannya, Kak. Nah, kita kan agama Islam. Di agama Islam kan tentunya pelajaran tentang sejarah itu sangat penting untuk kemudian betul. dikaji dan dibahas. Karena salah satunya dari sejarah-sejarah tersebut, kemudian kita mencoba melihat kembali pelajaran apa yang coba kita ambil dari kejadian-kejadian tersebut untuk kita pelajari di masa kini agar tidak terulang kembali. Nah, salah satu yang kemudian paling bersejarah di dalam lingkup keagamaan Islam itu salah satunya adalah tentang fitnah kubro. Oke. Fitnah kubro ini setahu saya
saya akan mendengar pemahaman dari teman-teman ya, karena ini juga teman-teman sudah pelajari waktu kuliah kemarin. Jadi saya mau mendengar kembali pembahasan hal ini lebih dalam lagi dari teman-teman. Kira-kira fitnah kubro. Sebelum kita bahas fitnah kubrohnya ini, saya mau dengar dulu dari teman-teman. Fitnah itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Menurut Pak Samsul, fitnah itu apa? Atau siapa? Fitnah. Muslimat. Fitnah itu kan sebelum kita jauh ya melangkah tentang mengenai fitnah besar yang terjadi di kalangan umat muslim. Jadi di kalangan umat muslim tersendiri itu mengenal fitnah adalah sebagai kerusakan atau kericuhan yang dimana terjadi perpecahan di antara umat muslim. Ini yang kita berbicara tentang umat muslim ya. Fitnah besar itu di kalangan umat muslim sehingga terjadinya perang saudara di kalangan umat muslim itu sendiri. Nah, ini yang disebut dengan fitnah itu sendiri. Fitnah karena fitnah itu bermula dari kerusakan atau kericuhan atau konflik-konflik dan sebenarnya perbedaan pendapat di antara kaum muslimin. Nah, sehingga perbedaan pendapat itu ternyata memicu perdebatan dan perpecahan kedua belah pihak yang klimaksnya terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Ya, karena kalau kita bicara fitnah kan tentunya kita harus bahas lebih mendalam. Karena di masyarakat kita itu mengenal fitnah sebagai sebuah tuduhan yang salah. Nah, padahal secara faktanya sebenarnya ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa wal fitnah tu asyadu minal qatl itu tidak berbicara, dia kan bilang bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi di beberapa ulama tafsir menafsirkan bahwa fitnah yang dimaksud dalam ayat ini bukan tuduhan yang salah itu, tetapi yang tadi sebagai Bung sempat jelaskan tentang bahwa tadinya kerusuhan, kericuhan, konflik-konflik, pembunuhan dan segala macam di kalangan kaum muslim yang mana itu lebih buruk daripada pembunuhan. Nah, beberapa ulama tafsir menafsirkan seperti itu. Nah, berbicara tentang fitnah kubro, saya ingin mendengar dulu ya. Mungkin siapa yang bisa menjelaskan terlebih dahulu terkait fitnah kubro ini karena agak lumayan berat, kompleks ya, karena dan sensitif bagi beberapa orang ketika bahas ini. Tapi kita ini membahas dari segi secara kajian keilmuan saja tentang referensi-referensi yang telah kita pahami dan kita baca. Kalaupun ada kekeliruan nanti kita koreksi, gitu. Jadi siapa yang lebih dulu? Misalkan fitnah kubro sih apa sebenarnya fitnah kubro? Oke, itu tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kalau kita berbicara mengenai fitnah ya, fitnah besar yang pernah terjadi di kalangan umat muslim setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Nah, fitnah ini kenapa dikatakan fitnah yang besar? Karena ternyata dampaknya itu sampai saat ini. Dampak kerusakan dan dampak perpecahannya itu kita rasakan sampai sekarang. Nah, awal mulanya itu muncul karena pada masa Utsman bin Affan dan juga dilanjutkan oleh masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Mana awal mulanya itu fitnah kubro ini muncul ketika umat muslim itu tidak puas atas pemerintahan Utsman bin Affan. Mereka meminta Utsman bin Affan ini di dalam pemerintahan Utsman bin Affan ini terdapat tuduhan-tuduhan nepotisme yang terjadi di kalangan umat muslim, yang dimana pada saat itu kebijakan Utsman bin Affan mengangkat 3 dari 10 gubernur. Ini berdasarkan jurnal yang saya baca. Ada juga dari versi lain di buku lain mengatakan bahwa Utsman bin Affan ini mengangkat 5 dari 18 gubernur. 5 diantaranya itu adalah bagian dari keluarga Utsman bin Affan. Nah, ini memicu konflik di kalangan umat Islam pada saat itu, khususnya yang tidak suka terhadap kebijakan Utsman. Nah, ketika mereka tidak puas atas pemilihan gubernur yang dilakukan oleh Utsman, nah terdapatlah tuduhan-tuduhan tadi itu, fitnah berbagai kelompok untuk menuduh Utsman melakukan nepotisme. Padahal sebenarnya tuduhan-tuduhan mereka itu tidak berdasar, karena dari keterangan yang saya baca bahwa Utsman mengangkat keluarganya sebagai
sebagai Khalifah. gubernur Iya. gubernur atau pemimpin di suatu wilayah itu berdasarkan kemampuan dan keahlian mereka. Oke. Mereka juga memiliki kemampuan. Jadi Tidak Usman tidak sembarang. mengangkat sembarangan ya, tapi Iya, tetap tidak mengangkat. sudah punya klasifikasi tertentu. Betul. Tapi orang-orang menganggap bahwa ini sebagai praktik nepotisme, ya. Nepotisme. Karena Usman yang memilih itu kemudian dari beberapa keluarganya. Iya. Sedangkan pada faktanya Usman memilih bukan karena dia keluarga, Iya. tetapi karena Memang ada kompetensi. ada kompetensi Ada yang melatar kompetensi, belakangi ada- sehingga dipilih ada tersebut. keahlian dari mereka, dari keluarganya tersebut, sehingga diangkatlah dari beberapa gubernur itu menjadi pemimpin Oke. dari keluarganya Usman. Iya, iya. Nah, inilah yang memicu konflik-konflik baru di kalangan umat Muslim. Oke. Apalagi sebenarnya bukan cuman ini ya Suci ya. Sebenarnya Iya. bukan hanya masalah tuduhan nepotisme, sebenarnya panjang sebenarnya masalahnya. banyak Bisa, konfliknya. bisa dilanjutkan oleh Suci sebenarnya. Oke. Bagaimana? Ya, jadi pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, beliau ini kan memimpin selama 12 tahun. Nah, pada 6 tahun pertama kepemimpinannya itu masih berjalan dengan stabil, tidak ada konflik, tidak ada isu-isu pada saat itu. Namun, setelah menjelang 6 tahun terakhir, itu mulai tuh muncul konflik-konflik dan isu-isu yang tidak benar mengenai Utsman ini. Nah, pada saat itu ada salah seorang penyebar hoax. Iya. Ya, itu namanya Abdullah bin Sabah. Nah, Abdullah bin Sabah inilah yang menyebarkan isu-isu ke berbagai daerah, Daerah. termasuk Mesir, Iya. Kufah dan Basrah. Nah, akhirnya karena penyebaran isu-isu tersebut muncullah kaum oposisi. Iya. Ya, yang dimana Isu-isu apa itu? isunya Ya, yang tersebar pada saat itu Ya. adalah bahwa Iya. Utsman ini mengambil hak kekhalifahannya Ali bin Abi Thalib. Oke. Betul sekali. Jadi Ya. jadi dia mengatakan bahwa sebenarnya yang menggantikan kepemimpinan bukan menggantikan sih, melanjutkan Iya. kekhalifahan Umar pada saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Harusnya Ali. Ya, Harusnya harusnya Ali, Ali. harusnya Ali. Harusnya Tapi Ali. diambil sama Utsman. Oke. Padahal isu tersebut tidak benar, tidak sesuai dengan yang dikatakan Abdullah bin Sabah itu. Iya, iya, iya. Oke. Seperti itu. Nah, muncullah kaum oposisi yang menentang Utsman bin Affan sehingga mereka melakukan pemberontakan dengan cara mengepung kediaman Utsman bin Affan pada saat itu. Tapi pengepungan ini kan terjadi 2 kali. Iya. Pada pengepungan pertama itu masih disambut baik oleh Utsman. Oke. Nah, terjadi dialog antara Utsman dan kaum oposisi tadi. Iya. Nah, setelah dialog tersebut, kaum oposisi ini menerima juga kayak Menerima apa penjelasan yang dari dikatakan- Utsman bin Ya. Affan bahwa isu tersebut tidak benar. Tidak benar, Nah, tidak benar. akhirnya kaum pemberontak ini kembalilah ke daerah mereka masing-masing. Setelah mereka kembali ke daerah mereka masing-masing, di situ ada lagi fitnah baru Oke. yang mengatakan bahwa Utsman mengirimkan surat kepada kaum oposisi tadi, yang isi surat tersebut adalah suatu perintah Iya. untuk membunuh kaum pemberontak tadi. Oke. Jadi makin kompleks ya. Ya, Oke. makin kompleks, muncul Nah, konflik yang baru. Oke. Mereka kemudian kembali ke Madinah, ke kediamannya Utsman, Oke. mengepung lagi ke kediamannya Utsman bin Utsman bin Affan. Itu lebih rame lagi. Iya, di situ lebih lama, 40 hari. 40 hari. Kalau berdasarkan yang saya baca. Ya. 40 hari. Dan akibat pengepungan tersebut, disitulah terjadi pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Jadi sebenarnya cerita versi ini sebenarnya agak lumayan ada lumayan banyak dan versi, Iya, berbeda-beda. banyak versi. Iya, karena ketika pembunuhannya Utsman bin Affan memang ya seperti yang dikatakan Suci tadi bahwa diawali dengan berita-berita palsu karena iya surat-surat yang dikirimkan kepada mereka khususnya pada Mesir, Kufah dan Basra itu kan bukan dari Utsman bin Affan itu sendiri, Iya, tetapi dari kalangan orang-orang yang kita tidak ketahui ini siapa yang mengirimkan. Iya. Tiba-tiba mereka mendapati surat itu dan mereka percaya bahwa itu berasal dari Utsman, sehingga memancing emosi dari kalangan mereka untuk segera mendatangi Utsman bin Affan di kediamannya. Ya, mirip. Dan mereka juga sebenarnya mereka meminta agar Utsman itu turun dari jabatannya. kepemimpinannya. Iya. Dan Kepemimpinannya juga kan. mereka meminta agar Marwan bin Hakam kan tadi ada 3 ya, ada 3 yang saya sebutkan di antara 10 gubernur yang diangkat sebagai gubernur, Oke. Ya. di mana 3 diantaranya itu salah Ada satunya Marwan. adalah Muawiyah
bin Abi Sofyan Bin Abi dan Sofyan. dan satunya adalah Marwan bin Hakam yang termasuk keluarga dari Utsman, dan mereka meminta agar Marwan itu diserahkan kepada mereka, tetapi perintah mereka itu tidak direalisasikan kepada Utsman bin Affan, sehingga mereka marah, memicu amarah kepada mereka, dan surat itu juga datang kepada mereka untuk membunuh, maksudnya mereka dibunuh, Iya. diperintahkan untuk membunuh para pemberontak yang mereka itu. Iya. Sedangkan perintah itu tidak ada sebenarnya. Sebenarnya tidak ada. Tapi dibuat oleh orang-orang. Iya. Iya, jadi itulah yang sebenarnya apa ya? Menjadi polemik. Jadi para provokator atau para penyusup-penyusup yang dia pemberontak tidak tahu ya di Mirip- asalnya di mana. Mirip dengan peristiwa yang sering terjadi sekarang ya, buzzer-buzzer Betul, itu Iya. memberikan berita-berita, kemudian sedangkan sebenarnya yang tidak ada, framing-framing di media, sedangkan Dibuat seakan-akan asli. iya, Padahal seolah-olah itu betul-betul adalah ungkapan dari seseorang, padahal itu adalah framing sebatas. iya, dan pada saat itu kaum muslimin gampang terpercaya dan terprovokasi kan terhadap orang-orang yang memang tidak menyukai oleh kepemimpinan Utsman tadi. Sehingga mereka mengepung di sana selama 40 hari dan terbunuhnya Utsman juga. Ini ada berbagai macam versi, di mana ada yang saya baca itu Utsman dibunuh ketika sedang membaca Al-Quran. Ada juga yang mengatakan bahwa terbunuhnya Utsman itu ketika dia membuka mushaf Al-Qurannya kemudian dia sholat. Dan para penyusup tadi, yang para pemberontak tadi, salah satu dari mereka itu ada yang masuk dan membunuh Utsman bin Affan. Iya, itu tragis sekali ya Iya, teman-teman. sekali. Kasian. Setelah pembunuhan Utsman bin Affan, tentunya setelah itu terjadi kekacauan yang sangat besar ya. Iya. Terjadi kemudian Terjadi berbagai konflik. konflik kembali kemudian karena ingin membahas siapa yang akan melanjutkan kekhalifahan Betul. Utsman bin Affan. Iya. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan tadi itu, Iya. sebenarnya konflik yang dari awal itu justru lebih banyak lagi konflik-konflik baru Makin yang muncul. memanas, Ya, makin makin memanas. Makanya setelah itu terjadi semacam peristiwa yang dinamakan itulah peristiwa Perang Jamal. Perang Jamal. Di mana Perang Jamal itu dipelopori oleh Tolha, kemudian Zubair, dan salah satu juga itu Aisyah, istri Rasulullah SAW. Pada peristiwa itu kepemimpinan Ali ingin dibubarkan sebenarnya oleh ketiga kelompok ini. Ya, karena Ali tidak bisa menuntaskan siapa pembunuh Khalifah Utsman itu tadi. Sebelum terjadi perang Jamal ini, sebenarnya Ali itu bernegosiasi kepada Zubair tadi, salah satu sahabat Rasulullah. Dia menanyakan bagaimana, maksudnya dia ketika bersama Rasulullah itu dia berjanji ketika ada perselisihan nantinya konflik atau perang, itu akan memecahkan persaudaraan muslim, persaudaraan umat Islam. Seperti itu. Sebenarnya Zubair ini dia akan ingin mundur dari peperangan itu, tetapi dari kelompoknya itu sendiri sudah semangatnya semakin meronta-ronta ya, bergejolak, sehingga dia mengikuti peperangan tersebut. Di dalam peperangan itu tadi ini Tolha ini terbunuh oleh pengikutnya sendiri, kelompoknya sendiri. Di dalam peperangan itu kemudian Zubair juga terbunuh seketika dia ingin mundur dari peperangan itu. Seperti itu. Intinya terjadi banyak konflik ya. Betul sekali. Ya, yang kemudian latar belakangi peristiwa tersebut hingga pada akhirnya mungkin sampai di peperangan antara Ali dan Muawiyah. Betul. Ya, perang antara para sahabat ya. Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Sebenarnya di peperangan ini Aisyah dulu. Zubair dan Tolha. Di peperangan ini kan dimenangkan sama Ali. Tapi Ali kan tetap bersifat ini seperti netral begitu kan? Maksudnya memperlakukan istri Rasulullah itu Aisyah seperti biasanya. Tapi tadi kita bahas perang Jamal. Kenapa dinamakan perang Jamal? Karena pada saat itu kan
Aisyah ikut dalam peperangan itu, Iya. kemudian menaiki seekor unta, menggunakan unta dalam unta sebagai kendaraan sebagai kendaraan Oke. ketika peperangan itu. Makanya perangnya disebut dengan perang Jamal. Oke, Ini perang yang menurut Jamal. kita baca ya. Iya. Teman-teman mungkin ada versi-versi yang lebih ini lagi bisa diluruskan nantinya. Betul. Oke, setelah perang Jamal itu apa yang terjadi? Oh, muncul lagi. Muncul lagi konflik baru. Ya. Berbagai macam konflik. Ya. Salah satunya adalah peperangan melawan Muawiyah. Ali bin Abi Thalib bersama Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sofyan yang disebut dengan perang Siffin. Oke, setelah itu. Nah, perangnya ini terjadi ketika sebenarnya diawali dengan Muawiyah yang tidak menerima Ali bin Abi Thalib karena Muawiyah ini menuntut agar pembunuhan Utsman bin Affan itu segera direalisasikan, segera dihukum kisos bagi pembunuhnya. Iya, betul. Sedangkan pada saat itu kepemimpinan Ali masih Belum stabil. masih banyak politiknya itu masih gonjang-ganjing. Iya. Kestabilannya tidak baik-baik saja. Kemudian banyak terjadi perpecahan di antara umat muslim. Betul sekali. Ditakutkannya ketika Utsman Utsman mengkisos para pembunuh. Oke. Ali bin Abi Thalib mengkisos para pembunuhnya Utsman, takutnya terjadi perang yang lebih besar lagi. Ada konflik baru. Ada lagi konflik-konflik di antara umat muslim karena ini yang pembunuh Utsman kan ini lumayan banyak dan mereka juga ada pendukungnya. Iya. Ada pendukung Ada kelompok mereka tersendiri. Iya. Betul. Jadi agak lumayan susah. Jadi Ali merasa bahwa ketika dia pada saat itu ya sebenarnya Ali itu tidak mau menjabat sebagai khalifah hanya karena pada saat pembunuhan Utsman bin Affan terjadi kekosongan kekhalifahan pada saat itu. Jadi orang-orang Madinah datang ke kediamannya Ali. Untuk Agar- membayar Ali. membayar Ya. Ali untuk mendesak Ali agar segera menjadi seorang pemimpin, seorang Pemimpin. khalifah. Tetapi Ali tidak mau sebenarnya. Tapi karena banyak desakan-desakan, banyak perpecahan, banyak pertumpahan darah Karena pada saat kekosongan kekhalifahan itu, itu kekosongan akhirnya kekhalifahan itu akhirnya Ali Mengisi lah, oke. maulah untuk diangkat menjadi sebagai khalifah. Nah, terangkatnya Ali sebagai khalifah ini di tengah kericuhan, di Oke. tengah Ya. perpecahan umat muslim. Oke. Jadi Ali mengambil peran untuk memperbaiki dulu Oke. kestabilan politik yang Oke. berada di Iya, umat iya. Islam. Betul. Tapi dari pihak Sahabat. baik pihak Aisyah, Tolha dan Zubair maupun Muawiyah, karena Muawiyah ini kan bagian keluarga juga Iya, dari Utsman bin Utsman. Affan. Iya. Jadi dia itu merasa tidak puas kalau pembunuh Utsman bin Affan itu belum Tuntas. diselesaikan. Oke. Karena hukum itu lebih di atasnya menurut mereka. Jadi harus diselesaikan dulu hukuman itu, baru bisa menjalankan pemerintahan. Oke. Tapi ya seperti itulah. Intinya selama konflik dari mulai masa Utsman bin Affan, kemudian terjadi kekosongan pemimpin pada saat itu, akhirnya kemudian ya diangkatlah Ali karena mungkin beberapa konflik lagi, karena beberapa kejadian lagi, akhirnya terjadilah sebuah peristiwa lagi, perang Jamal peperangan. lagi, kemudian terjadi lagi perang Siffin dan segala macam. Nah, oke, masih ada yang mau ditambahkan dari cerita ini? Iya, mungkin Suci bisa Suci ada menambahkan tambahan mengenai perang Iya, Siffin. supaya memperkaya pembahasan ini. Jadi sebenarnya yang menjadi inti permasalahannya adalah mengusut tuntas Oke. pembunuh Utsman bin Oke. Affan. Tapi mengapa kemudian si Ali bin Abi Thalib tidak menuntaskan, karena ya tadi untuk menstabilkan dulu toh Oke. politik yang ada pada saat itu, karena masih banyak terjadi kericuhan Konflik-konflik. di antara masyarakat. Oke. Tapi dari versi sahabat, Iya. termasuk Muawiyah, Aisyah, itu mereka mendesak, toh, karena mereka juga pasti tidak mau kalau pembunuhnya Utsman masih Berkeliaran. berkeliaran, Iya, belum iya. mendapatkan hukuman. Nah, sedangkan pada peristiwa pembunuhannya itu yang menjadi awal mula fitnah kubro Konflik. itu. Iya. Dan itu juga sungguh tragis juga kan, Iya. karena Betul. mereka berani begitu membunuh seorang khalifah, Pemimpinnya, seorang pemimpinnya khalifah. mereka kan. Iya. Oke. Ya, jauh daripada itu, bahwa pembahasan terkait tentang fitnah kubro ini tentunya menjadi pelajaran besar bagi kita Betul, semua, betul bahwa ketika ada sebuah misinformasi, Iya. ketika ada seseorang yang kemudian
menjadi dalang atau penyebar untuk menyebar informasi yang tidak informasi baik, yang tidak tentunya akan baik. menjadi konflik yang sangat besar. Betul. Tentunya dalam dunia pendidikan agama Islam, apalagi sebagai guru untuk anak SD ataupun itu untuk anak-anak, tentunya dari hal-hal seperti ini kita kemudian bisa merumuskan kira-kira bagaimana kemudian kita mengambil sebuah inti dari sejarah ini untuk kita ajarkan kepada anak-anak, terkait bagaimana kemudian kejujuran itu sangat berharga, terkait bahwa ketika kita menjadi seorang penyebar informasi hoax itu sangat jangan terlalu cepat menerima informasi secara mudah. Cepat terprovokasi. Ketika kita menjadi seorang pemimpin harus amanah, bijaksana, adil, dan semuanya dari beberapa kejadian tadi, segala apapun yang perlu kita bahas, perlu kita selesaikan, harus kita diskusikan. Betul. Supaya tidak ada kesalahpahaman. Dan mungkin di sini saya tambahkan sedikit tadi mungkin hampir sempat terlupa. Ternyata pada saat perang Siffin itu kan peperangannya cukup lama ternyata. Selama 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Iya, betul. Peperangannya cukup lama dan sebenarnya dari pihak Ali itu sudah hampir menang. Karena dari pasukan Muawiyah sudah boleh mundur. Sudah banyak yang gugur. Namun ternyata adalah siasat politik dari Muawiyah untuk mengajukan tahkim dengan dengan Al-Qur'an itu diangkat menggunakan tombak mereka sebagai dengan tanda tahkim. Nah, tahkim ini ternyata prakteknya adalah dengan menunjuk dari kedua belah pihak untuk bisa menyelesaikan permasalahan secara damai. Nah, dari pihak Muawiyah itu menunjuk Musa al-Ansori, dari pihak Ali bin Abi Thalib menunjuk dari pihak Muawiyah menunjuk Amr bin As, dari pihak Ali bin Abi Thalib Musa al-Ansori. Nah, ternyata yang lebih parah sebenarnya teman-teman, karena kenapa? Ternyata di balik kisah ini, cerita ini ada sesuatu yang lebih mengecewakan kembali. Kenapa? Karena ketika kedua arbitase tadi Amr bin As dengan Musa al-Ansori ini menyepakati, ternyata isi perjanjiannya mereka itu adalah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan itu melepas jabatan mereka. Kemudian umat Muslim menunjuk pemimpin yang baru. Ternyata itu isi tahkimnya. Namun ketika perjumpaan di kalangan Muslim memberitakan isi tahkim mereka, ternyata Amr bin As ini dari pihak Muawiyah itu berkhianat. Khianatnya apa? Dia menyampaikan bahwa yang melanjutkan kekhalifahan Ali adalah Muawiyah. Jadi Ali bin Abi Thalib itu digantikan oleh Muawiyah. Sehingga sesuai kesepakatan. Nah, inilah yang terjadi pengkhianatan sebenarnya yang paling besar ya, karena seharusnya dari pihak keduanya bisa memegang perdamaian, maksudnya dari melalui jalur perdamaian itu bisa menyelamatkan perpecahan di antara umat Muslim. Ternyata Amr bin As ini berkhianat dan lagi. Sekali lagi karena misinformasi akhirnya terjadi perpecahan. Kita tidak tahu kita tidak tahu apa yang terjadi, kenapa tiba-tiba kita kurang informasi tentang itu, tapi menurut yang saya baca ternyata seperti itu kejadiannya, yang akhirnya Ali bin Abi Thalib itu menerima tahkim, menerima arbitrase tadi itu. Nah, inilah yang memunculkan perpecahan di kalangan umat Muslim, yang dimana pendukung Ali yang tadinya mereka setia kepada Ali kemudian bergeser keluar yang disebut dengan golongan Khawarij. Dan yang setia kepada Ali juga disebut dengan golongan Syiah. Jadi inilah berbentuk perpecahan-perpecahan yang nantinya berkesinambungan dengan munculnya hadis-hadis palsu. Iya, betul. Karena sebagian dari mereka atau kelompok-kelompok ini membenarkan legitimasi mereka atau kekuasaan mereka. Jadi mereka membuat hadis-hadis itu palsu agar mereka dipercayai seperti itu. Betul. Jadi inilah peristiwa inilah yang kemudian disebut sebagai fitnah terbesar di kalangan umat Muslim. Karena bisa sampai terjadi pembunuhan yang begitu tragis ya teman-teman. Kadang kita juga berpikir bahwa dulu kan orang kafir itu umat Muslim kan memerangi orang kafir. Kok tiba-tiba
berpengeran kita sesama muslim berperang gitu. Apalagi Jadi sama sahabat Rasulullah sendiri. bahkan orang-orang yang sudah dijamin surganya ya Betul. melakukan peperangan. Mereka kan orang-orang yang awal-awal masuk Islam ya. As-sabiqun al-awwal. Jadi sebenarnya dari kejadian-kejadian seperti ini yang terjadi di masa lalu tentunya tidak berhenti sebagai bahan sejarah saja. Betul. Tapi kita harus kemudian melihatnya sebagai sebuah pelajaran agar kemudian kedepannya tidak terjadi peristiwa yang sama. Karena tentunya ini akan berdampak besar untuk kita semua, antara semua kaum muslim dan segala macam. Nah, sebagai penutup ya, bagaimana teman-teman memaknai fitnah kubro ini, pelajaran dari fitnah kubro ini di masa sekarang? Iya. Kalau dari saya ya, terjadinya fitnah ini kan muncul karena saling berbeda pendapat, saling berbeda perspektif dalam memahami sesuatu, kan. Kemudian di antara kedua belah pihak itu tidak mau saling mengalah, atau tidak ingin adanya perdamaian. Seandainya peperangan-peperangan sebelumnya misalnya antara Ali dengan Aisyah. Sebelumnya ya ada perang Jamal, kemudian Ali dan Muawiyah. Mereka berdua sepakat untuk damai, tidak akan terjadi peperangan, kan? Tapi karena di antara keduanya itu tidak ada yang ingin mengalah, tidak ada yang ingin mencapai suatu kesepakatan damai, sehingga berakhirlah perpecahan ini dengan sungguh. Dari peristiwa tersebut kira-kira apa nilai yang bisa kita ambil untuk hari ini? Nilainya adalah jangan mudah terprovokasi. Kita sebagai iya betul. Kita sebagai umat, kita sebagai orang Islam, bahwa ketika kita menerima sesuatu itu harus dicek dulu kebenarannya. Kemudian kita jangan gampang mempercayai seseorang. Karena ternyata di kalangan kita itu banyak orang munafik juga, yang ingin menghancurkan, menjatuhkan. Karena mungkin kita ya menganggap semua orang itu ya, karena kalau kita orang Islam kita anggap dia orang Islam, ternyata kita tidak tahu ya, seperti tadi yang dikatakan Suci bahwa Abdullah bin Sabah ternyata mempunyai keinginan tersendiri untuk memecahkan umat Islam itu kan. Di antara 10 orang saja sudah ada orang munafiknya kan. Kalau Suci sendiri memaknai peristiwa fitnah kubro ini sebagai seorang guru, kira-kira nilai-nilai apa sih yang perlu diajarkan kepada anak-anak melalui kejadian ini? Ya, yang tadi saya bilang bahwa jangan mudah terprovokasi. Apalagi sekarang kita kan era digital. Kan ya, anak-anak SD saja sudah pegang gadget. Sudah, bahkan kalau ada yang bisa membaca, yang sudah bisa membaca, itu berita-berita hoax, mereka akan mudah terima. Nah, itu sih intinya, jangan mudah terprovokasi. Kalau Pak Samsul sendiri? Ya, hampir sama. Maksudnya dalam menerima informasi itu kita perlu tahu asalnya dari mana. Jangan semerta-merta melihat seseorang itu penampilannya bagus, perilakunya bagus, belum tentu kan informasi yang dibawakan itu benar. Kemudian kalau dari segi kepemimpinan itu, pemimpin sekarang ini kan harus bersikap jujur, adil dan bijaksana. Terutama memegang amanah. Dalam mengemban amanah itu betul-betul dia menjalankan. Karena menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang imam itu berat. Betul, berat. Banyak sekali banyak karakter manusia, banyak karakter orang harus kita pelajari. Berbeda-beda orang, beda karakter. Iya, agak menarik ya pembahasan. Betul sekali. Kalau kita berbicara tentang sejarah memang agak ini ya. Tentunya banyak perspektif lah. Selalu banyak perspektif ketika kita membahas sejarah. Karena ada kata-kata yang mengatakan bahwa sejarah itu ditulis oleh pemenang. Jadi betul, kita kan tidak pernah tahu persejarah seperti apa, makanya kita perlu memperbanyak bacaan lagi supaya kita lebih objektif dalam melihat sejarah, dalam memaknai sejarah dan segala macam. Tentunya pembahasan terkait fitnah kubro ini yang terjadi pada masa sahabat harus menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama sebagai seorang guru pendidikan agama Islam, perlu lebih menekankan lagi tentang pendidikan karakter dan segala macam ke siswa-siswa kita semua, agar kemudian kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Karena kita tahu bersama bahwa dari kejadian fitnah kubro ini banyak hal yang kemudian menjadi pelajaran sehingga kemudian bisa kita ambil agar tidak menjadi terulang mengulangi kesalahan yang sama.
Jadi mungkin cukup itu ya. Iya. Oke. Agak menarik. Terima kasih Pak Samsul, terima kasih Bu Muslimat, terima kasih Adinda Suci Sama-sama. sudah Terima kasih juga. menyempatkan Terima waktu kasih juga ya, Pak. hadir untuk berdiskusi. Tentunya hal apa yang kita sampaikan tentunya bisa kita pertanggungjawabkan lagi karena mungkin saja ada hal-hal yang perlu diklarifikasi. Iya, Ya iya, tidak apa-apa, betul, kita betul. perlu perbaiki. Tetapi apa yang kita diskusikan tadi semuanya berdasarkan data ya. Iya. Buku sejarah dan segala macam. Berdasarkan apa yang kita kami baca. baca ya teman-teman. Oke. Mungkin ada bacaan lain atau versi lain Oke. yang lebih valid. Iya. Iya betul. Mari kita diskusikan lagi. Diskusikan lah. Oke. Betul sekali. Oke, mungkin cukup ya. Oke. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan Amin. bisa Amin. selesai studinya cepat ya. Amin. Itu yang kita inginkan Ya. bersama. Oke, mungkin cukup sekian. Dadah-dadah kepada penonton dulu. Dadah. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Selanjutnya. Dadah. Betul. Rapsers terus